Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadisa sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Rosita SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baiklah, perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Michael Naibaho, Nazwa Nabila, Rada Isratunisa, Naila Salwa Andiva, Hadisa Dumaria BR Simatupang, Amelia Veronica Huta Haid. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pertama-tama saya akan menjelaskan materi pengertian Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau biasa dikenal dengan K3 adalah upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Program ini bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dengan cara mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi, saat di lingkungan kerja, hendaknya selalu menerapkan K3 ini agar semua bisa aman dan nyaman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan program keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Berikut beberapa tujuan dari program K3. Yang pertama, mencegah kecelakaan dan cedera kerja. Kedua, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga, meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan. Yang keempat, menurunkan biaya akibat kecelakaan kerja. Yang kelima, memperbaiki citra perusahaan. Yang keenam, meningkatkan mutu produk atau layanan. Dan yang ketujuh, melindungi lingkungan. Sekian materi dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenis program keselamatan dan kesehatan kerja. Program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 meliputi berbagai jenis pelatihan dan juga pelayanan kesehatan kerja. Seperti pelatihan K3, yaitu yang pertama ada pelatihan keselamatan umum, pelatihan P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan, dan ada pelatihan ergonomi, pelatihan penggunaan alat dan mesin, pelatihan bahan kimia dan juga zat berbahaya, pelatihan keselamatan elektrik, pelatihan keselamatan khusus industri, pelatihan penggunaan alat berat, pelatihan pengelolaan kecelakaan, dan yang terakhir pelatihan keselamatan transportasi. Selanjutnya adalah pelayanan kesehatan kerja. Pelayanan kesehatan kerja meliputi upaya pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penanganan penyakit, pemulihan kesehatan. Program-program pencegahan kesehatan kerja atau program pencegahan kesehatan kerja dibagi menjadi 3 jenis, yaitu program pencegahan primer, program pencegahan sekunder, dan juga program pencegahan tersier. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari program keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, ada meningkatkan kesehatan dan keselamatan karyawan. Karyawan terhindar dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, meningkatkan produktivitas karyawan. Karyawan yang sehat dan aman di tempat kerja akan lebih produktif dan bersemangat dalam bekerja. Yang ketiga, mengurangi biaya. Perusahaan dapat menghemat biaya perawatan medis dan ganti rugi karena mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang keempat, meningkatkan reputasi perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan reputasi dan citra baik di mata masyarakat. Yang kelima, meningkatkan mutu produk atau layanan. Perusahaan dapat meningkatkan mutu produk atau layanan yang dihasilkan. Yang keenam, yaitu membantu negara melindungi tenaga kerjanya. Negara dapat melindungi tenaga kerja dan mendapatkan citra positif terhadap perlindungan tenaga kerjanya. Selanjutnya yang ketujuh atau yang terakhir, manfaat dari program keselamatan kesehatan kerja adalah membantu negara mengurangi biaya asuransi. Negara dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari pembayaran asuransi milik negara kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Baiklah, di sini contoh penerapan program K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja yang harus perusahaan lakukan itu yang pertama itu bersosialisasi dengan karyawan mengenai aturan dan program K3 ini yang bertujuan untuk membuat karyawan memahami aspek-aspek dalam keselamatan kerja. Yang kedua itu menyediakan fasilitas
dan peralatan yang lengkap dan memadai untuk menunjang program ketiga ini. Terus yang ketiga itu jam kerja yang wajar. Maksudnya itu jam kerja karyawan itu normal ya. Perusahaan jangan terlalu meng-push karyawannya untuk bekerja dan harus memberikan waktu istirahat agar si karyawan tersebut tidak stres atau bisa tetap produktif dalam menjalankan pekerjaannya. Yang keempat itu memantau kesehatan karyawan secara berkala, mungkin bisa seperti pengecekan suhu atau tekanan darah dan juga menyediakan suplemen vitamin. Dan mungkin bisa juga perusahaan itu tiap Jumat melakukan senam pagi atau olahraga bersama. Dan yang kelima itu perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan juga nyaman, seperti membuat tempat istirahat yang nyaman atau bisa juga menyediakan ruang olahraga. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai contoh penerapan program K3 bagi pihak karyawan. Yang pertama, bekerja sesuai dengan SOP dan segera melaporkan pada pihak penanggung jawab jika kondisi mesin yang digunakan mengalami gejala difungsi. Kemudian yang kedua, bekerja dengan giat dan disiplin sesuai waktu yang telah ditentukan perusahaan untuk meminimalisir lembur akibat target yang tidak terkejar. Nah, itu tadi materi mengenai contoh penerapan program K3 bagi pihak karyawan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kesimpulan dari materi di atas adalah program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan investasi penting bagi setiap perusahaan. Dengan menerapkan K3, kita tidak hanya melindungi pekerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya akibat kecelakaan, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Melalui berbagai upaya seperti pelatihan, inspeksi rutin, dan penggunaan alat pelindung diri, kita dapat mewujudkan tempat kerja yang bebas dari bahaya dan mendukung kesejahteraan seluruh karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.